Air Zam-Zam. Mungkin kita sering bertanya-tanya, apa kelebihan air Zam-Zam dibanding air-air yang lain? Ya, air Zam-Zam memang memiliki kelebihan dari aspek senyawanya. Beberapa orang peneliti dari Pakistan membenarkan hal ini. Pusat Studi Haji juga pernah melakukan penelitian tentang air Zam-Zam dan mereka menemukan bahwa air Zam-Zam merupakan air yang sangat magnificent dan berbeda dengan air manapun. Insinyur Sami Unukawi, direktur sekaligus penanggung jawab Pusat Studi Haji mengatakan, ketika dilakukan penggalian sumur Zam-Zam untuk kepentingan proyek renovasi dan perluasan kembali Masjidil Haram, kami mencoba menyedot airnya. Namun setiap kali kami sedot, debit air itu terus saja bertambah dan begitu seterusnya. Kami pun menggunakan 3 alat penyedot air sekaligus agar dapat menguras air sumur Zam-Zam, agar memudahkan kami untuk membuat pondasi di dalamnya. Kami kemudian mengambil sampel air Zam-Zam langsung dari mata airnya untuk memastikan apakah ada kuman di dalamnya atau tidak. Dan hasilnya, kami tidak menemukan satu kuman pun di dalam air Zam-Zam. Air ini benar-benar bersih dan suci. Pencemaran air Zam-Zam baru terjadi setelah penggunaan pipa air atau ember. Artinya, pencemaran tersebut berasal dari faktor lain, bukan dari air Zam-Zam itu sendiri, dan air Zam-Zam sendiri tetap suci dan bersih. Inilah salah satu keistimewaan air Zam-Zam. Keistimewaan lainnya, ia selalu ada dan mengalir. Sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan jauh sebelumnya, hingga sekarang, air ini masih terus mengalir. Berapa lama sumur-sumur selain Zam-Zam mampu bertahan dan terus mengalirkan air? 50 tahun? 100 tahun? Ataukah sebelum itu mata airnya sudah mengering? Adakah sumur lain selain sumur Zam-Zam yang terus-menerus mengalir tanpa pernah habis airnya? Satu keistimewaan lagi, air Zam-Zam dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, air Zam-Zam bisa memberi khasiat sesuai dengan tujuan diminumnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan status sahih. Tepat sekali apa yang dinyatakan Rasulullah SAW ini. Saya pernah mendengar kisah nyata tentang khasiat Zam-Zam yang dituturkan oleh seorang laki-laki dari Yaman yang saya kenal. Lelaki ini kebetulan teman saya. Ia sudah tua dan penglihatannya melemah dimakan usia, bahkan hampir buta. Kendati demikian, teman saya ini sering membaca Al-Quran dan sangat bersemangat membacanya. Lelaki ini memiliki sebuah mushaf kecil yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi, seolah-olah ia tidak ingin berpisah dengannya sedetik pun. Akan tetapi, lama-lama penglihatannya mulai melemah dan terpaksa tidak bisa melanjutkan kegemarannya membaca Al-Quran. Ia bercerita, saya lantas teringat pada hadis Rasulullah SAW bahwa air Zam-Zam bisa digunakan untuk obat apapun. Tertarik untuk membuktikannya, saya pun pergi mencari air Zam-Zam dan meminumnya. Dan sejak itu, saya terpana ketika melihatnya mengambil mushaf kecil kesayangannya dari dalam saku baju, kemudian membuka dan membacanya. Masya Allah, demi Allah, ia membuka dan membaca, padahal sebelumnya ia tidak dapat membaca tulisan yang lebih besar dari tulisan yang ada dalam mushaf kecilnya. Ketika saya konfirmasikan hal itu kepadanya, ia berkata, saudaraku, inilah berkah hadis Rasulullah SAW. Namun, bagaimanapun ia tetap tergantung pada doa peminumnya. Dan jika ingin dikabulkan, pelantunnya harus yakin bahwa doanya pasti terkabul. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah, Surat 2, ayat 186. Sumber Anta Tas'al, Syekh Az-Zindani Yajib. Tumor kelopak mata dan air Zam-Zam.
Sekembalinya dari menunaikan ibadah haji, salah seorang anggota Ikhwanul Muslimin bercerita, seorang wanita paruh baya bernama Yusriyah Abdurrahman Al-Haraj yang kebetulan satu rombongan bersama kami dalam perjalanan haji yang disponsori Departemen Agama Mesir bercerita tentang kemukjizatan yang ia alami berkat barokah air Zam-Zam. Sudah sejak lama wanita ini menderita bisul merah di mata kirinya. Akibat penyakit ini, ia sering merasakan sakit kepala sebelah atau migrain yang terus menggelayutinya siang dan malam. Tidak ada satu obat pun yang dapat meredakan rasa pusing ini, selain harus menanggung derita ini. Ia juga hampir kehilangan penglihatan sebelah kiri karena adanya daging putih yang menutupinya. Yusriyah lalu menemui salah seorang dokter mata terkemuka. Dokter tersebut menegaskan rasa pusing itu hanya bisa dihentikan dengan memberikan suntikan pada penyakit itu. Namun pada saat yang sama obat ini juga akan merusak kemampuan mata sehingga ia tidak lagi dapat melihat untuk selama-lamanya. Mendengar keterangan pahit ini, Yusriyah terkejut sekaligus takut. Namun ia tetap yakin 100% dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga yakin bahwa Allah telah menyiapkan media kesembuhan untuk penyakitnya. Meskipun dokter tadi, juga para dokter yang lain, sudah angkat tangan dan pesimis akan kesembuhannya. Tiba-tiba terbetik dalam pikirannya untuk melaksanakan ibadah umroh, agar ia dapat memohon kesembuhan secara langsung kepada Allah di dalam rumahnya yang dimuliakan, Al-Bait Al-Muharram. Yusriyah pun segera berangkat ke Mekah dan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu para jamaah yang sedang bertawaf hanya sedikit sehingga ia berkesempatan mencium Hajar Aswad dan menempelkan matanya yang sakit pada batu mulia itu. Selanjutnya ia menuju air Zam-Zam, lalu menciduk satu gelas dan mencuci matanya dengan air tersebut. Setelah itu wanita ini melaksanakan syai dan kembali ke hotel tempat ia menginap. Sekembalinya ke hotel, ia terkejut oleh kondisi matanya yang kembali sehat seperti semula. Bahkan, benjolan-benjolan bisul berwarna merah pun hilang tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Bagaimana bisul di mata yang sudah begitu parah tiba-tiba hilang tanpa dioperasi? Bagaimana matanya yang sudah tidak ada harapan disembuhkan itu bisa pulih seperti sedia kala tanpa diobati sama sekali? Ketika dokter yang dulu mengobatinya tahu apa yang terjadi, ia pun berteriak dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pasien yang tidak berhasil disembuhkan oleh kedokteran kini telah diobati oleh dokter yang paling agung di klinik ilahiyahnya yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai air Zam-Zam bisa memberi khasiat sesuai tujuan diminumnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan status sahih. Dengan air Zam-Zam, batu ginjal keluar tanpa operasi. Cerita ini dan cerita-cerita lain yang kita dengar dan baca dari empunya tidak lain dan tidak bukan merupakan bukti kebenaran sabda Rasulullah SAW mengenai sumur yang penuh berkah, sumur Zam-Zam. Dr. Faruk Antar, si pemilik cerita ini berkisah, sudah bertahun-tahun saya menderita sakit batu ginjal yang menyumbat saluran kencing saya. Para dokter telah memberikan vonis getir bahwa penyakit ini hanya dapat disembuhkan melalui proses operasi. Akan tetapi, saya menunda proses operasi sampai 2 kali. Saya kemudian diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah umroh dan memohon kepada Allah di sana agar berkenan memberikan nikmat kesembuhan kepada saya dengan mengeluarkan batu ginjal ini tanpa melalui proses operasi. Dr. Faruk akhirnya berangkat ke Mekah, melaksanakan umroh, meminum air Zam-Zam, dan mencium Hajar Aswad. Sebelum keluar dari tanah suci, ia sempatkan diri melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang menusuk-nusuk saluran kencingnya. Ia pun bergegas ke kamar mandi. Ternyata ada peristiwa luar biasa yang terjadi pada dirinya. Ada batu berukuran besar yang keluar dari saluran kencingnya. Ia pun sembuh tanpa harus masuk ke ruang bedah. Keluarnya batu ginjal ini menjadi peristiwa yang mengejutkan bagi dirinya, sekaligus bagi para dokter yang dulu pernah berusaha mengobati dan memantau kondisinya. Sumber Al-Ijaz, Al-Ilmi fi Al-Islam wa As-Sunnah An-Nabawiyah.
Air Zam-Zam dan kesembuhan penyakit kanker. Air Zam-Zam merupakan air sumur yang paling baik. Air Zam-Zam adalah tuan segala air. Ia paling mulia dan paling agung dibandingkan semua jenis air. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah bahwasannya Nabi SAW bersabda, air Zam-Zam bisa memberi khasiat sesuai dengan tujuan diminumnya. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim bahwa beliau pernah bersabda kepada Abu Darda setelah tinggal di Ka'bah dan kelambu penutupnya selama 40 hari 40 malam tanpa bekal apapun selain hanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini adalah makanannya makanan. Dalam riwayat lain yang disebutkan, ia adalah makanannya makanan dan penawar sakit. Banyak kaum muslim yang telah mencoba khasiat air Zam-Zam dan air ini terbukti mampu menyembuhkan sejumlah penyakit, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selain kesegaran dan aromanya yang enak serta kemampuannya menguatkan vitalitas badan, air Zam-Zam memang tidak henti-hentinya memberikan kebaikan kepada penduduk bumi ini dengan perintah Tuhannya sejak pertama kali dikeluarkan untuk memberikan minum hamba dan nabinya Ismail beserta ibunya Hajar hingga hari kiamat kelak. Kurma. Pohon kurma sudah ada sejak dahulu kala. Usianya barangkali setua usia manusia. Namun ada perbedaan pendapat dalam menentukan habitat asli pohon ini. Ilmuwan Muslim Bakari menduga habitat asli pohon kurma adalah Teluk atau Teluk Persia. Sementara Ibnu Wasyiyah menyebutkan dua pendapat mengenai hal ini. Satu, habitat asli pohon kurma adalah Bahrain. Namun, dua, bisa jadi pohon kurma itu berasal dari satu tempat, kemudian menyebar ke seluruh penjuru semenanjung Arab. Dalam sebuah penggalian kuburan Mesir kuno, Zen Hared menemukan mumi yang dibungkus dengan tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Ia juga menemukan satu buah kurma utuh dalam salah satu kompleks kuburan Saqqara di sekitar mumi-mumi yang berasal dari era dinasti pertama Mesir kuno, yaitu sekitar 3.200 tahun sebelum Masehi. Selain temuan arkeologis ini, banyak biara Kristen Koptik Mesir yang menyimpan tulisan-tulisan yang menyebutkan manfaat-manfaat kurma. Buah kurma disebutkan pula dalam Taurat, Talmud, kitab suci orang Yahudi, dan Al-Quran. Bahkan Yesus menggunakan dahannya sebagai lambang perdamaian. Buah kurma mengalami 5 tahap perkembangan yang membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk menjadi kurma masak yang siap makan. 1. Tahap pertama disebut habbabuk atau sadi, yang terbentuk begitu terjadi proses penyerbukan bunga. Pada tahap ini, kurma berbentuk bulat dan berasa pahit. 2. Tahap kedua disebut balah. Pada tahap ini buah kurma mulai tumbuh dan memanjang, berwarna hijau dan berasa sepat. 3. Tahap ketiga disebut busur atau halal dengan warna kuning kemerah-merahan dan rasanya manis bercampur sepat. 4. Tahap keempat disebut rutab, yaitu ketika sebagian buah kurma terkelupas dan berserat seperti daging. Warnanya kuning kecoklatan seperti madu, lunak dan rasanya manis seperti gula. 5. Tahap terakhir disebut tamar dengan warna semakin pekat dan kulitnya berkerut. Kata tamar dipakai untuk menyebut kurma secara umum. Hanya saja orang-orang Arab juga sering menyebutnya dengan balah, sedangkan istilah ajwa dipakai untuk menyebut salah satu jenis kurma super. Nabi Muhammad SAW hadir dan menegaskan pentingnya buah kurma ketika beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hai Aisyah,
Rumah yang tidak ada buah kurma di dalamnya, penghuninya pasti kelaparan. Hadis riwayat Muslim. Kebanyakan orang mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin kaum muslimin generasi pertama dapat menaklukkan seperempat luas bumi yang berpenduduk dalam tempo sepertiga abad, 33 tahun, sementara pasukan mereka kadang hanya berbekal satu ransel kurma dan sedikit air. Apakah manusia dapat hidup berbulan-bulan dengan hanya makan kurma dan minum air saja? Buah kurma memiliki nilai sebegitu istimewa dan posisi sebegitu tinggi dalam Islam. Dulu, saya sering bertanya-tanya, untuk apa semua perhatian dan sanjungan yang ditumpahkan pada buah kurma ini? Namun ketika mulai mendalami kajian tentang masalah ini, saya menemukan bahwa kurma memang pantas mendapatkan sanjungan dan penghormatan semacam ini. Buah kurma merupakan nikmat agung dari Allah yang dianugerahkan kepada kita di antara sekian banyak nikmat Allah lain yang tidak terhitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Ibrahim, Surat 14 ayat 34. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan." Quran Surat An-Nahl, Surat 16 ayat 11. Kendati sudah dilakukan sejumlah penelitian ilmiah yang khusus membedah kurma dan menegaskan tingkat kepentingannya, namun masih banyak hal yang belum terungkap. Kendati ilmu pengetahuan dan kebudayaan manusia berkembang sebegitu pesat dan kayanya di zaman modern ini, saya masih tetap terpukau kagum, tak berdaya di hadapan pemahaman Nabi yang begitu brilian tentang nilai plus buah kurma ketika beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka sebaiknya ia berbuka puasa dengan kurma, karena buah kurma itu berkah. Jika tidak menemukan buah kurma, maka sebaiknya ia berbuka dengan air, karena air itu mensucikan." Hadis riwayat At-Tirmizi dengan status sahih. Sabda Rasulullah SAW ini mengandung nilai kemukjizatan yang telah dibuktikan oleh sejumlah kajian dan penelitian ilmiah. Di akhir fase pasca absorpsi, di penghujung hari berpuasa, menjelang berbuka, tingkat konsentrasi glukosa dan insulin di dalam dam al-warid al-babi al-kabdi sehingga praktis mengurangi konsumsi glukosa dan pengambilannya melalui sel-sel hati dan jaringan-jaringan tubuh bagian pangkal seperti sel-sel otot, sel-sel syaraf. Selain itu, seluruh cadangan glikogen hepatik pun telah atau nyaris mengalami proses penguraian, sehingga untuk memperoleh energi, jaringan tubuh praktis mengandalkan oksidasi asam lemak dan hasil oksidasi glukosa yang diproduksi di dalam liver berupa asam amino dan gliserol. Pada saat seperti ini, pensuplaian segera glukosa ke dalam tubuh memiliki banyak manfaat. Sebab begitu terserap, konsentrasi glukosa di dalam dam al-warid al-babi al-kabdi akan langsung meningkat dengan cepat. Kemudian masuk ke dalam sel-sel hati, diteruskan ke sel-sel otak, darah, sistem syaraf, sistem otot, dan semua jaringan lain yang telah didesain oleh Allah sedemikian rupa sehingga memerlukan zat-zat gula sebagai makanan yang paling baik dan mudah dalam mendapatkan energi. Dengan terpenuhinya suplai glukosa ini, oksidasi asam lemak akan berhenti dan menghalangi terbentuknya keton bodies yang berbahaya. Pada tahap selanjutnya, gejala-gejala kelemahan yang dirasakan di seluruh badan dan sakit gangguan di dalam sistem syaraf akan segera hilang, sehingga jaringan tubuh pun siap mengoksidasi lemak dalam jumlah besar.
Konsumsi glukosa juga menghentikan proses produksi glukosa di dalam liver, sehingga terhenti pula proses penghancuran asam amino, sehingga protein dalam tubuh tetap terjaga. Mengapa harus kurma? Pertanyaannya, mengapa untuk memenuhi glukosa ini harus dipilih kurma? Karena buah kurma merupakan makanan yang memiliki zat gula yang paling kaya. Sehingga lebih lanjut ia adalah makanan yang paling ideal untuk tubuh manusia karena mengandung gula berkadar tinggi yang berkisar antara 75% sampai 87% dalam bentuk glukosa 55% dan fruktose 45%. Selain kadar protein, lemak, vitamin, terutama vitamin A, B2, dan B12 dan beberapa mineral penting seperti kalsium, fosfor, potasium, yodium, kobalt, seng, fluorin, tembaga, magnesium, dan sedikit silulos. Fruktose berubah menjadi glukosa dengan cepat dan langsung diserap dari sistem pencernaan, sehingga kebutuhan energi tubuh dapat terpenuhi, terutama pada jaringan-jaringan tubuh yang sangat tergantung pada glukosa, misalnya sel-sel otak, sel-sel syaraf, sel-sel darah merah, dan sel-sel tulang sumsum. Fruktose dan sililose memiliki efek energizing bagi gerakan vermikular usus. Di samping itu, fosfor sangat penting dalam mensuplai nutrisi ke tempurung otak dan ikut dalam pembentukan senyawa fosfat yang menyalurkan energi dan mengarahkan penggunaannya ke seluruh sel-sel tubuh. Semua vitamin yang terkandung dalam buah kurma seperti vitamin A, B1 dan B2, biotin, riboflavin, dan lain sebagainya memiliki peran aktif dalam proses asimilasi makanan. Vitamin juga berfungsi sebagai penenang syaraf, sedangkan mineral berperan penting dalam pembentukan enzim yang digunakan dalam proses-proses utama tubuh. Di samping berperan penting pula dalam konsentrasi dan perentangan otot serta menstabilkan asam alkalin di dalam tubuh. Dengan demikian, ketegangan otot dan syaraf akan hilang. Sebaliknya, vitalitas dan ketenangan pun menyebar ke seluruh tubuh. Selain itu, sejumlah penelitian menegaskan bahwa magnesium dapat melawan gejala penuaan. Sebaliknya, apabila seseorang mengawali buka puasa dengan mengonsumsi makanan yang mengandung protein dan lemak, maka kedua zat ini baru bisa diserap oleh tubuh setelah sekian lama dicerna dan terurai, serta tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan tubuh akan energi dengan segera. Lebih dari itu, kenaikan kadar asam amino dalam tubuh sebagai akibat makanan yang tidak mengandung gula dapat menyebabkan merosotnya kadar gula dalam darah. Di samping vitamin dan mineral, kita juga melihat bahwa buah kurma mengandung serat atau zat-zat fiber yang menjadi faktor terpenting dalam mengaktifkan gerakan usus dan elastisitasnya. Dengan kata lain, zat-zat fiber merupakan pencuci perut alami sekaligus mencegah sembelit, gangguan pencernaan, dan beragam gangguan yang lain. Bahkan buah kurma merupakan obat sembelit jika ditelan dengan air ludah pada pagi hari. Kurma mentah atau balah rutab juga mengandung hormon pitosin. Salah satu khasiat hormon ini adalah membantu mengencangkan pembuluh darah pada rahim. Dengan demikian, hormon ini membantu mencegah terjadinya pendarahan pada rahim. Karena itu, kita bisa menemukan gaung khasiat kurma mentah ini dalam firman Allah. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Quran Surat Maryam, Surat 19, ayat 25-26. Karena alasan-alasan inilah, kita bisa menemukan hikmah yang terkandung dalam perintah Nabi SAW untuk mengawali buka puasa dengan buah kurma. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW selalu berbuka puasa dengan buah kurma mentah atau rutab sebelum sholat. Jika tidak ada buah kurma mentah atau rutab, beliau berbuka dengan buah kurma masak atau tamar. Jika tidak ada buah kurma masak atau tamar, beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi dengan status hasan. Sesuai dengan paparan di atas,
maka sangat baik sekali jika kita mengonsumsi buah kurma secara rutin, sehingga bisa menjadi makanan sekaligus obat bagi Anda. Dan akan lebih baik lagi jika buah kurma ini dimakan dengan niat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi makanan, obat, sekaligus pahala, insya Allah. Jangan lupa pula untuk memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Kurma, tambang penuh gizi, higienis, dan ekonomis. Dr. Said Shibli, pakar ahli sistem pencernaan dan liver. Buah kurma merupakan makanan bergizi yang bisa memenuhi sejumlah kebutuhan manusia. Dalam pembahasan ini, saya ingin menjelaskan nilai nutritif, higienis, dan ekonomis yang dikandung buah kurma sebagai salah satu andil kami dalam memberikan dorongan kepada masyarakat agar memperhatikan buah dan pohon kurma. Mengenai dalil syar'i yang menunjukkan pentingnya buah dan pohon kurma, kita dapat menemukannya dalam Al-Quran di pelbagai ayat. Antara lain dalam firman Allah, "Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun." Quran Surat Qaf, Surat 50 ayat 10. Firman-Nya lagi, "Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut." Quran Surat Asy-Syu'ara, Surat 26 ayat 148. Firman lain, "Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima." Quran Surat Ar-Rahman, Surat 55 ayat 68. Firman lain lagi, "Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Quran Surat Maryam, Surat 19 ayat 25. Dalam Hasanah Hadis, kita bisa menemukannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Coba tebak, pohon apa yang mirip dengan seorang laki-laki muslim? Daunnya tidak pernah rontok dan memberikan buahnya pada setiap musim. Itulah pohon kurma." Kurma sejak dahulu hingga sekarang. Kurma termasuk makanan populer yang bernilai ekonomis. Sejak dahulu, kurma menempati posisi yang istimewa di hati kaum muslim secara umum, dan lebih spesifik lagi di hati penduduk semenanjung Arab. Pohon kurma bagaikan seorang ibu penuh kasih sayang yang selalu memeluk mereka di bawah rerimbunan dahan-dahannya, menyuapi mereka dengan buah yang terbaik, menaungi mereka dengan ranting-ranting dan pelepahnya, dan menghangatkan mereka dengan api yang dibakar dengan kayunya. Betapa sering kita mendengar para penyair berdialog dengan kurma-kurma mereka, atau bahkan mengadukan kegalauan dan penderitaan mereka pada tanaman ini. Sebagai contoh, penyair terkemuka Ahmad Syauqi pernah bersenandung memuji pohon kurma. "Kau adalah makanan orang-orang miskin, manisan orang-orang kaya, bekal para musafir dan kaum perantau." Pada tahun-tahun terakhir umat manusia mulai kebanjiran beragam jenis coklat, biskuit, dan kembang gula. Tidak ketinggalan, orang-orang Arab pun ikut-ikutan menjamu tamu-tamu mereka dengan makanan-makanan pabrik ini dan meninggalkan buah kurma yang memiliki nilai nutrisi lebih dibanding beragam makanan tersebut, walaupun harganya relatif murah. Zaman semakin bersikap keras pada pohon kurma, bahkan kini berusaha memusnahkan dan menggeser tempatnya dengan bangunan-bangunan perumahan. Jika ada sebagian orang yang masih memelihara pohon kurma, maka mereka sebenarnya memeliharanya dengan tujuan untuk refreshing semata, atau untuk ditunjukkan pada tamu-tamunya, serta kebanggaan terhadap tradisi. Setelah pohon kurma sedikit dikultuskan, ia mulai ditanam lagi, walaupun boleh dikatakan tidak pernah diurus. Nilai strategis pohon dan buah kurma. Ada sejumlah faktor penyebab dan alasan mengapa kurma begitu penting dan bernilai strategis, antara lain: 1. Pohon kurma mampu bertahan hidup di daerah-daerah tandus yang jarang ditemukan air, bersuhu panas, hingga pada tanah yang berkadar garam tinggi. 2. Buahnya awet,
sepanjang tanpa perlu menggunakan teknik penyimpanan khusus. 3. Mudah dikonsumsi. 4. Rasa buahnya lezat. 5. Mengandung nilai nutrisi tinggi. 6. Harganya murah. Kandungan nutrisi buah kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Aisyah, rumah yang tidak ada buah kurma di dalamnya, pastilah penghuninya kelaparan." Hadis riwayat Muslim. Buah kurma merupakan bahan makanan yang sempurna karena mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan garam mineral, di samping kelembaban yang menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kekentalan buah. Kadar gula juga merupakan kandungan buah kurma mentah, balah, yang terpenting karena mengandung 70-75% zat-zat kering, sukrose, fruktose, dan glukosa. Selain itu, kurma mentah mengandung 16% asam amino dan kadar vitamin yang mudah larut dalam air, seperti siamin, riboflavin, asam folik, biotin dalam kadar sedikit, dan asam ascorbik. Buah kurma atau tamar juga merupakan sebagai sumber bagus sejumlah garam mineral seperti zat besi, potasium, tembaga, fosfor, mangan, selain sebagai sumber kalsium, fosfor, kalorium, dan magnesium yang seimbang. Komposisi buah kurma. Karbohidrat 75 gram, kalsium 65 mg, air 20 gram, asam nikrotonik 2,2 mg, serat fiber 2,4 gram, zat besi 2,1 mg, protein 2,2 gram, vitamin B1 0,08 mg, lemak 0,6 gram, vitamin B2 0,05 mg, fosfor 72 mg, vitamin A 60 unit internasional. Manfaat medis dan terapis buah kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik buah kurma kalian adalah kurma burni. Ia dapat menghilangkan penyakit dan tidak mengandung penyakit." Hadis riwayat Ar-Rayani, Ibnu Adi, Al-Baihaqi, Ad-Diya, Al-Ukaili, At-Tabrani, Ibnu Ansani, Abu Nuaim dalam At-Tib An-Nabawi dengan status Hasan. Buah kurma memiliki beragam manfaat sebagai berikut. 1. Konsumsi rutin kurma bisa merampingkan tubuh karena berkadar lemak rendah. 2. Buah kurma termasuk obat kurang darah atau anemia karena mengandung mineral kadar tinggi. 3. Buah kurma memberi kekebalan tubuh melawan penyakit kanker karena mengandung magnesium. 4. Rendaman buah kurma memperlancar buang air kecil sebagai reaksi kerja manisan atau sweet meats yang terkandung di dalamnya. 5. Buah kurma termasuk penguat tulang, gigi, dan seks karena mengandung fosfor dan kalsium. 6. Buah kurma mempertajam dan menjaga kelembaban mata karena mengandung vitamin A, selain mencegah penyakit rabun senja. 7. Buah kurma memperkuat syaraf-syaraf pendengaran terutama bagi lansia. 8. Buah kurma memiliki efek relaksasi syaraf karena mengandung vitamin A dan B1 yang memperkuat syaraf. Ia juga berfungsi menghentikan kerja kelenjar gondok atau tiroid, selain mengandung fosfor yang merupakan nutrisi bagi sel-sel syaraf dalam otak. 9. Buah kurma bisa menjadi obat penyakit liver, penyakit kuning, sariawan, bibir pecah-pecah, kulit kering, dan kuku pecah-pecah karena mengandung vitamin B. 10. Buah kurma dapat digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit kandung kemih, lambung, dan usus karena mengandung vitamin B1, vitamin B2, dan niacin. Kandungan-kandungan ini juga bekerja melembabkan dan menjaga usus dari kelemahan dan infeksi. 11. Buah kurma merupakan obat pelancar buang air besar karena mengandung serat sililose yang membantu gerakan usus-usus bundar, sementara obat-obat pencuci perut justru menghancurkan selaput lendir bagian dalam usus karena menghasilkan gerakan buatan yang dipaksakan. Selain itu,
Penggunaan obat kimia justru membuat sisa makanan bertahan lama di dalam usus besar, sehingga acap menyebabkan infeksi usus besar atau kolitis. 12. Buah kurma menstabilkan kadar keasaman lambung karena kaya dengan garam alkalin, misalnya garam-garam kalsium dan potasium. 13. Kandungan garam alkalin pada kurma juga dapat menstabilkan keasaman darah yang kadang melebihi ambang normal akibat konsumsi bahan-bahan makanan yang mengandung tepung atau starchy seperti roti dan nasi. Jika tidak dinetralisir, keasaman darah ini bisa menyebabkan beragam penyakit turunan, hereditary disease seperti batu empedu, ginjal, dan hipertensi. Buah kurma bermanfaat pula untuk ibu-ibu yang sedang menyusui beserta bayinya pada masa nifas atau sehabis melahirkan, karena ia merangsang gerak rahim dan menambah fase kontraksinya setelah melahirkan. Kurma juga sangat penting untuk membentuk ASI dan mengembalikan kondisi si ibu akibat persalinan, karena kurma mengandung unsur mineral seperti kalsium dan vitamin A. Hal ini sangat baik untuk pertumbuhan anak yang masih menyusu, serta membantu pembentukan darah dan tulang sumsum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Quran Surat Maryam, Surat 19, ayat 25. Mengutip kitab Ar-Rutab wa An-Niklah karya Abdul Razak As-Said, Jeddah, tahun 1985, beberapa ilmuwan seperti Dr. Jabar Hasan An-Nuaimi dan Dr. Al-Amir Abbas melihat bahwa terbebasnya penduduk oasis dari penyakit kanker sebenarnya lebih dikarenakan rutinitas mereka mengonsumsi buah kurma yang memang kaya magnesium. Merujuk hasil penelitian Dr. Ra'fat Hussain dari Al-Fajrah yang diringkas oleh Said Usman dalam jurnal Al-Ittihad Al-Immaratiyah edisi 20 Desember 1991, kandungan fluoride dalam buah kurma mencapai 4 kali lipat buah-buahan yang lain. Kandungan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mencegah kerapuhannya. Hal ini sekaligus menjelaskan terpeliharanya kesehatan gigi penduduk pedalaman atau oasis karena setiap hari mereka banyak mengonsumsi buah kurma yang juga mengandung kalsium dan fosfor. Dan sebagaimana yang telah sedikit disinggung pada pembahasan sebelumnya, kedua zat ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan gigi. Menukil sebuah artikel tulisan Ajwad Al-Haraki tentang buah kurma pada jurnal Haddarah Al-Islam, edisi ke-7, tahun ke-18, September 1977. Para ilmuwan meyakini bahwa kandungan garam mineral di dalam buah kurma dapat menstabilkan tingkat keasaman darah yang dipicu oleh konsumsi berlebihan bahan-bahan makanan bertepung atau starchy, misalnya roti dan nasi. Dan sudah maklum adanya bahwa keasaman darah dapat menyebabkan sejumlah penyakit turunan seperti batu ginjal, empedu, encok, hipertensi, dan bawasir. Dalam beberapa eksperimen terhadap biji kurma yang dijadikan makanan hewan, nampak bahwa biji kurma mengandung hormon womanis atau kewanitaan yang memiliki pengaruh istimewa dalam mendongkrak bobot hewan-hewan tersebut dan berfungsi menghilangkan mulas dan mencret yang mereka derita. Masih dari artikel Ajwad Al-Haraki, berbagai penelitian ilmiah membuktikan bahwa buah kurma memiliki khasiat menekan aktivitas berlebih kelenjar gondok yang bisa menyebabkan anak-anak menjadi temperamental. Karenanya, para dokter menyarankan para orang tua agar memberikan buah kurma setiap pagi kepada anak-anak untuk memberikan efek tenang dan tentram pada diri mereka. Buah kurma dan racun. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari saat ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang makan pagi setiap hari dengan 7 butir kurma tua, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir sepanjang hari itu." Dr. Mahmud Nazim An-Nasimi menjelaskan, kasus keracunan bisa terjadi akibat faktor dari luar tubuh yang kemudian masuk ke dalam tubuh melalui luka, gigitan hewan berbisa, atau tato yang menggunakan zat beracun tinggi seperti mirkrokrom, atau melalui mulut bersamaan dengan makanan dan minuman, atau bisa pula melalui pernafasan.
Keracunan juga bisa terjadi karena faktor internal dari dalam tubuh. Misalnya, keracunan akibat intoksikasi zat pembentuk air kencing atau ureamea, atau keracunan akibat blokade ozon karena tidak bekerjanya ginjal dengan baik, ozotimea. Keracunan akibat kerusakan usus serta toksin-toksin bakteri dan parasit. Tubuh dapat terbebas dari seluruh zat-zat berbahaya ini, juga dari toksin-toksin bakteri dan parasit, dan dari akibat-akibat pembusukan zat-zat makanan di dalam usus dengan cara mengikat zat-zat makanan tersebut di dalam liver dengan beberapa unsur. Di antaranya yang terpenting adalah glukuronik yang dihasilkan hati melalui oksidasi atau pembakaran zat-zat gula atau sakarose. Dapat dikatakan bahwa fungsi penetralisir unsur-unsur beracun memang merupakan fungsi liver yang paling vital. Dalam proses diet dan penanggulangan beragam jenis keracunan ini, zat-zat gula menjadi unsur terpenting di dalamnya, dan buah kurma termasuk buah-buahan yang paling kaya dengan jenis zat gula ini. Mengingat hikmah-hikmah medis di atas dan hikmah-hikmah lain yang masih terus berusaha diungkap oleh dunia kedokteran modern pada masa yang akan datang, Nabi SAW pun menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi 7 butir kurma tua setiap pagi sebelum menyantap sarapan agar kandungan gulanya bisa segera diserap dengan cepat, lalu diperhalus di dalam liver yang membantunya membakar dan menetralisir racun. Akan lebih baik lagi jika seorang muslim menyantap buah kurma sebagai menu utama sebelum sarapan dengan disertai keyakinan akan kebenaran Rasulullah SAW. Buah kurma menangkal serangan sihir. Orang yang sarapan pagi dengan 7 butir kurma lantaran percaya dan membenarkan apa kata Rasulullah SAW, maka keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mendekatkannya kepada Allah. Jiwa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun semakin terpupuh dan menguat. Dengan demikian, mentalnya semakin kokoh dan daya tangkalnya, baik yang bersifat fisik maupun mental, juga semakin kuat. Sehingga bisikan-bisikan setan, semua ketakutan dan kekhawatiran akan kemunculan sihir yang menimpa dirinya atau tindakan meracuni yang dilakukan musuhnya tidak lagi memiliki tempat di hatinya. Jika semua ini telah terwujud dalam diri seseorang, maka semua bentuk mara bahaya akan menyingkir, karena ia telah berbekal keyakinan dan kepercayaan kepada Allah serta kebenaran Rasulullah SAW. Inilah benteng jiwa dan pengobatan spiritual dari pengaruh sihir yang paling ampuh. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, di antara prasyarat kemanjuran suatu obat dalam menyembuhkan penyakit ialah kemauan hati untuk menerima dan mempercayai nilai manfaat obat tersebut, sehingga jiwanya dapat menerima obat itu dan menggunakannya untuk menolak penyakit. Kebanyakan pengobatan hanya dapat memberikan manfaat, menyembuhkan, karena adanya keyakinan terhadap khasiat obat tersebut dan kemampuan menerima secara totalistik. Wallahu alam wa ahkam. Bidang-bidang pemanfaatan kurma. Buah dan pohon kurma bisa dimanfaatkan untuk kepentingan produksi sebagai berikut. Industri pengalengan dan pengeringan, produksi madu kurma, produksi gula cair, produksi kembang gula dan manisan, semacam gulali, produksi susu, produksi cuka, produksi alkohol medis dan sintesis, produksi asam sitrik dan asam-asam organik lainnya, produksi protein dan asam amino, produksi asam cuka, produksi ekstrak minyak biji kurma, produksi makanan bayi, produksi makanan hewan, produksi kayu, kertas, dan tali. Produksi beragam bahan dari kurma seperti serabut, pelepah, dan biji kurma yang dibuat arang dan kerajinan tangan. Sumber At-Tib Al-Islami. Kurma mentah atau rutab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu,
dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Quran Surat Maryam, Surat 19, 26. Di sini ada hikmah medis yang terkait dengan pemilihan buah kurma sebagai tempat bersandar ketika Maryam hendak melahirkan. Di satu sisi bukan yang lain, dan penentuan waktunya yang bertepatan dengan proses persalinan di sisi yang lain. Kurma mentah atau rutab mengandung bahan konstriktif pengencang rahim yang berfungsi menguatkan otot-otot rahim sehingga membantunya dalam proses persalinan. Selain itu, buah kurma juga mengurangi kadar pendarahan pasca persalinan. Buah kurma juga mengandung kadar gula tinggi yang mudah dicerna dan menjadi sumber energi yang paling vital. Selain itu, kurma merupakan nutrisi otot yang paling baik. Otot rahim adalah kumpulan otot yang paling banyak melakukan aktivitas berat pada saat kelahiran. Dari sini, para pakar persalinan pun menganjurkan para wanita yang habis melahirkan untuk banyak minum air dan gula dalam bentuk gula cair. Ayat Al-Quran telah menunjukkan pemberian cairan dan gula ini kepada wanita sehabis melahirkan dalam firman, "Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu." Quran Surat Maryam, Surat 19, ayat 23 dan 26. Ini baru satu sisi kemukjizatan. Kemukjizatan lainnya adalah kurma dapat menurunkan tekanan darah wanita hamil dalam waktu yang relatif singkat untuk kemudian mengembalikannya pada kondisi normal dengan tujuan mengurangi pendarahan sewaktu melahirkan. Buah kurma juga termasuk jenis makanan purgatif atau pencahar, dan sudah maklum adanya secara medis bahwa zat-zat pencahar nabati berguna untuk mempermudah proses persalinan dengan cara membersihkan usus besar. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.